Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul prinsip-prinsip perkembangan, di mana subpokoknya sendiri yang pertama itu ada induksi, kemudian diferensiasi, yang selanjutnya ada tumbuh. Di mana materi pertama mengenai induksi akan dijelaskan langsung oleh saya atas nama Nurhaliza. Adapun induksi embrionik ini merupakan salah satu prinsip perkembangan yang penting, yang disebut juga diferensiasi tidak bebas atau diferensiasi terikat, di mana hal tersebut disebabkan karena diferensiasi hanya terjadi apabila ada interaksi antara dua macam sel atau jaringan yang berbeda. Adapun kedua macam jaringan yang berperan tersebut ada dua, yaitu yang pertama ada jaringan induktor atau organisator, di mana jaringan ini merupakan sel-sel jaringan yang memberi rangsangan kepada kepada sel-sel jaringan reaktif atau jaringan responsif untuk bereaksi atau merespon. Kemudian ada jaringan reaktif atau jaringan responsif yang merupakan sel-sel dari jaringan yang tanggap terhadap rangsangan induktor. Jaringan induktor ini sendiri dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu ada jaringan induktor spesifik dan maksud saya indikator spesifik dan indikator non spesifik. Adapun indikator spesifik ini sendiri disebut juga indikator normal atau induktor homogen, di mana jaringan korda mesoderm yang dapat menginduksi ektoderm menjadi sistem neural. Nah, hasil induksinya ini disebut juga dengan induksi spesifik dan tersebar secara geografis sepanjang sumbu antero-posterior, posterior atap, arkenteron, dan menentukan jenis-jenis struktur yang akan terdiferensiasi dari ektoderm yang menutupinya. Adapun indikator non-spesifik merupakan ialah yang menyebabkan terdiferensiasinya suatu jaringan dan interaksi dua macam sel-sel dari jaringan di luar perkembangan normal. Nah, induktornya disebut juga induktor abnormal atau heterogen. Nah, selain itu, induksi juga dapat dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama ada homogenik atau homotipik, di mana bila hasil induksi sama dengan sel-sel jaringan induktornya. Kemudian yang kedua ada heterogenik atau heterotipik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Weni Suliningsih akan menjelaskan tentang diferensiasi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Liza. Jadi, diferensiasi merupakan bagian yang sangat penting dalam perkembangan. Tanpa adanya diferensiasi, suatu organisme akan dapat menjalankan berbagai fungsi fisiologinya, tidak akan dapat menjalankan eksistensinya. Diferensiasi terjadi selama ontogeni organisme dan kemampuannya akan menurun apabila organisme mengalami penuaan. Proses diferensiasi yang paling cocok terjadi selama periode prenatal dan terjadinya metamorfosis. Selama stadium pembelahan, blastomer masih serupa satu sama lain dengan menampilkan fungsi-fungsi fisiologi yang umum. Sel-sel itu masih pluripoten, artinya masih mampu berdiferensiasi dalam berbagai jalur. Diferensiasi dapat terjadi pada tingkat sel atau tingkat organ dan fungsi. Proses diferensiasi akan terjadi mencakup perubahan intraseluler dan interseluler. Diferensiasi yang pertama yaitu ada diferensiasi intraseluler, terjadi pada semua sel organisme. Perubahan-perubahan selalu terjadi selama perjalanan waktu sehingga struktur dan fungsinya menjadi benar-benar terspesialisasi. Contoh yang sangat mencolok yaitu pada perkembangan spermatozoa. Spermatozoa berfungsi sangat terspesialisasi yang semata-mata hanya untuk membuahi sel telur. Selama proses diferensiasi nampak jelas terjadinya perubahan struktural dan yang paling mencolok adalah adanya pemanjangan sel sehingga sangat memungkinkan untuk bergerak bebas. Yang kedua, diferensiasi interseluler. Diferensiasi ini merupakan perubahan yang terjadi antara sel satu sama lain, baik antara dua sel atau lebih maupun di dalam populasi sel. Diferensiasi ini disebut juga diferensiasi dalam ruang. Contohnya yaitu ialah sel pil neural
yang menjadi sel pigmen, dan ada menjadi sel ganglion yang tergantung dari tempat yang dihuninya. Sel ektoderm dapat menjadi epidermis atau sel saraf. Sel-sel bakal pankreas ada menjadi bagian endokrin dan ada juga menjadi bagian endokrin. Diferensiasi organ dan fungsi terjadi oleh adanya proliferasi sel, diferensiasi seluler, dan bergerak morfogenetik di dalam dan sekitar wilayah bakal organ, sehingga tercapai bentuk dan fungsi definitif yang berbeda satu sama lainnya. Jadi di sini ada gambar dari diferensiasi intraseluler dan diferensiasi interseluler. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Intan Widuri. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Weni Suliningati, yaitu mengenai faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi diferensiasi. Faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi diferensiasi dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, faktor intraseluler, ialah perbedaan regional yang terdapat di dalam sitoplasma. Perbedaan itu menyebabkan terjadi interaksi nukleositoplasmik yang berbeda sehingga terjadi diferensiasi. Faktor yang kedua yaitu faktor ekstraseluler, yaitu adanya perbedaan lingkungan yang dapat membuat sel yang sama mengalami perkembangan yang berbeda. Faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi diferensiasi yang lain yaitu yang pertama ada hormon. Contohnya estrogen yang dapat menyebabkan epitel vagina menjadi pipih dan mengalami penandukan dan terjadinya metamorfosis pada larva katak oleh karena tiroksin. Faktor yang kedua ada vitamin. Epidermis yang dikultur dalam medium yang mengandung vitamin A akan menjadi kolumner dan dapat menghasilkan mukus, tidak lagi mengalami penandukan seperti keadaan normalnya. Yang ketiga yaitu jaringan yang berdekatan. Jaringan-jaringan yang berdekatan dapat saling berinteraksi satu sama lain. Salah satu berperan sebagai indikator, yang lain sebagai jaringan reaktif. Substansi tertentu dari indikator akan dilakukan ke dalam sel-sel jaringan reaktif, sehingga dapat berdiferensiasi. Substansi kimia itu adalah protein dan dalam beberapa percobaan ternyata dapat dilakukan tanpa kontak langsung, melainkan melewati suatu filter dengan ukuran pori tertentu. Yang terakhir yaitu interaksi epitel-mesenkim. Interaksi ini merupakan keadaan istimewa untuk diferensiasi sebagai organ tertentu. Berbagai epitel hanya akan berdiferensiasi menjadi organ tertentu bila di dekatnya terdapat mesenkim dan sebaliknya. Diferensiasi selalu didasari oleh adanya proses kimiawi tertentu di dalam sitoplasma, terutama sintesis protein. Diferensiasi merupakan refleksi dari munculnya protein urutan polipeptida. Elemen struktural atau bentuk sekret yang dibentuk setelah sel terdiferensiasi ada yang tetap intraseluler, misalnya miosin dan keratin, tetapi ada pula yang menjadi ekstraseluler letaknya atau misalnya kolagen. Hasil diferensiasi itu beraneka ragam, maka protein yang dihasilkan pun bermacam-macam. Dikenal adanya miosin dalam sel otot, keratin dalam sel otot, keratin dalam sel rambut, kristalin dalam lensa mata, hemoglobin dalam sel darah, dan lain-lain. Produksi protein selama diferensiasi terjadi secara berurutan, jenis yang satu sesudah jenis yang lain. Sebagai contoh, pada periode embrional, hemoglobin yang terbentuk dalam sel darah adalah hemoglobin embrio,
Sedangkan pada periode fetus dan saat lahir, disintesa hemoglobin fetus kemudian baru hemoglobin dewasa. Prinsip dasar perkembangan yang terakhir yaitu tumbuh. Tumbuh atau pertumbuhan merupakan proses pertambahan ukuran dan bersifat irreversibel. Sedangkan perkembangan merupakan proses perubahan menuju kematangan dan bersifat kualitatif. Adapun pola pertumbuhan terbagi menjadi dua fase, yaitu fase embrionik atau zigot hingga embrio dan fase pasca embrionik atau individu sempurna. Fase yang pertama yaitu fase embrionik. Fase embrionik merupakan fase pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi dari zigot hingga embrio. Fase embrionik sendiri terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu meliputi pembelahan sel, blastulasi, grastulasi, diferensial, serta organogenesis. Fase embrionik yang pertama yaitu pembelahan sel. Pembelahan sel merupakan proses pembelahan berdasarkan pola pembelahan kutub pada zigot. Pola pembelahan sel terbagi menjadi pembelahan sempurna atau pembelahan berbagi. Contoh bulu babi dan katak. Yang keduanya pembelahan tidak sempurna atau pembelahan tidak membagi. Contoh manusia dan ayam. Fase embrionik yang kedua yaitu blastulasi. Proses setelah pembelahan sel menghasilkan banyak sel berukuran kecil disebut dengan blastomer dan terus melakukan pembelahan mitosis secara terus-menerus membentuk rongga blastosol yang berisi cairan disebut dengan blastula. Fase yang ketiga yaitu ada gastrulasi. Blastosol pada embrio mulai menghilang sebagai akibat dari proses diferensiasi. Pembelahan sel-sel pada kutub fungsional terjadi dengan cepat sehingga terbentuk lekukan ke arah dalam atau invaginasi pada sel kutub negatif. Invaginasi ini akan membentuk dua lapisan pada sel, yaitu lapisan dalam endoderm dan lapisan luar ektoderm. Fase yang keempat yaitu diferensiasi. Diferensiasi dan spesialisasi terjadi diferensiasi struktur dan fungsi sel yang dikendalikan oleh gen sebagai faktor internal hereditas. Dan fase yang terakhir yaitu organogenesis. Organogenesis adalah proses pembentukan organ dari turunan 3 lapisan embrionik. Fase yang kedua yaitu fase pasca embrionik. Fase pasca embrionik merupakan fase pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi dari makhluk hidup, dilahirkan atau telah menetas menuju kematangan individu hingga sempurna. Adapun tahap fase embrionik yaitu yang pertama ada metamorfosis. Metamorfosis adalah pertumbuhan dan perkembangan pada hewan di mana ia menjadi individu dewasa setelah menetas atau melahirkan dengan terjadinya perubahan bentuk, ukuran dan bagian tubuh dari stadium 1 ke stadium berikutnya. Fase yang kedua yaitu ada regenerasi. Regenerasi adalah proses perbaikan sel, jaringan atau bagian tubuh yang rusak, mati ataupun hilang. Perbaikan ini dikendalikan oleh sel-sel yang belum terdiferensiasi dalam tubuh hewan. Kesimpulan, induksi embrionik merupakan salah satu prinsip perkembangan yang penting, yang disebut juga diferensiasi tidak bebas atau diferensiasi terikat. Hal tersebut disebabkan karena diferensiasi hanya terjadi apabila ada interaksi antara dua macam sel atau jaringan yang berbeda. Diferensiasi merupakan bagian yang sangat penting dalam perkembangan. Tanpa proses diferensiasi, suatu organisme tidak akan dapat menjalankan sebagai fungsi fisiologinya, tidak akan dapat menjalankan eksistensinya. Diferensiasi terjadi selama ontogeni organisme dan kemampuannya akan menurun apabila organisme mengalami penuaan.
Tumbuh atau pertumbuhan merupakan proses pertambahan ukuran dan bersifat irreversible. Sedangkan perkembangan merupakan proses perubahan menuju kematangan dan bersifat kualitatif. Adapun pola terbagi menjadi dua fase, yaitu fase embrionik zigot hingga embrio dan fase pasca embrionik atau individu sempurna. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.